Halo, kembali lagi ke Cetrak-Cetrak Channel. Kali ini saya bersama Bang Ferry Latif. Apa kabar, Bang? Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar semua? Baik, sehat selalu ya, Bang ya. Syukur, syukur. Alhamdulillah, amin. Kesibukan apa sekarang? Sekarang saya banyak bikin foto dan video ya untuk lembaga-lembaga lah dari NGO sampai kementerian ya. Oke, bentuknya apa tuh? Apa dokumenter kah? Apakah TVC kah? Ada yang dokumenter, ada yang untuk pembelajaran, Oke, edukasi ya. edukasi, ada yang memang untuk pameran. Untuk pameran. Luar biasa. Berarti kemarin pandemi jalan terus? Ya, jadi kalau diem malah bikin sakit jiwa kali ya. Iya, Jadi benar, bergerak benar, terus benar. kita. Mau nggak mau lah ya, Iya. kondisi apapun juga kalau kita bisa gerak-gerak. Oke. Nah, mungkin teman-teman cetak-cetak pengen tahu nih pengalaman fotografi di dunia fotografi Bang Ferry itu seperti apa? Oke, waduh, kalau apa ya? Udah pelotokan nih kelihatan. Iya, apa yang diceritain karena kayak nyeritain kehidupan sehari-hari karena setiap hari tuh nggak lepas dari kehidupan visual gitu. Visual, Nah, ya. jadi mau bikin video, mau foto apa ini terakhir-terakhir ini semakin banyak makin terjun ke video ya. Jadi karena kecenderungan tren sekarang klien tuh bukan hanya minta foto tapi juga kalau bisa profit video nggak gitu video juga. Oh, gitu Jadi ya. selalu satu paket itu. Selalu satu paket itu ya. Mau nggak mau akhirnya kita bergerak untuk bikin video gitu. Untungnya udah saya mulai dari beberapa tahun yang lalu sehingga begitu kita switch ke video itu udah nggak jadi masalah. Belajarnya nggak terlalu dari nol Iya, gitu. benar. Nah, kalau pengalaman fotografinya itu dari dulunya media ataukah memang fotografer atau gimana? Dari hobi ya. Dari hobi ya? Hobi SMA pakai kamera orang. Terus juga terus kuliah pakai kamera orang juga sampai kemudian muncul sempat berhenti karena nggak ini. Kemudian ketika muncul kamera digital mau nyoba terus balik lagi ke dunia fotografi gitu. Karena ternyata dengan dunia digital tuh memudahkan proses belajar ya. Iya, betul. Apalagi sekarang ya. Iya. Kalau zaman kita dulu mau belajar aja setengah mati, Iya. harus beli buku, Beli film. beli film juga. Kalau sekarang orang lihat Google aja atau Udah, YouTube apa yang nggak ada gitu. Mau Iya, belajar apa benar. ya ada. Benar. Jadi itu menurut saya tantangan dunia fotografi sekarang tuh karena malah terlalu banyak ilmu di luar sana, terlalu banyak apa hal yang diajarin. Jadi kita nggak mikir spesifikasi kita untuk apa gitu. Kita mau motret tuh apa gitu. Jadi arahnya nggak jelas. Nggak jelas gitu ya. Tapi menurut Bang Ferry kira-kira bisa nggak sih kita hidup dari fotografi? Bisa dong. Contohnya saya gitu. Oh, udah jelas ya. Gitu. Bisa dong. Masa nggak bisa? Jadi tapi kalau dengan era sekarang ini ya, kalau dilihat kan misalnya harga foto aja udah ancur-ancuran nih. Betul. Nah, Jadi itu bagaimana? di era digital ini fotografi itu yang terkena dampak dari value ekonominya ya. Anjlok banget. Dulu kan kita ngerasain banget foto itu red day-nya tuh berapa. Ya, sekarang ketika memproduksi gambar itu lebih mudah. Jadi juga hal itu membuat memotong ongkos ekonominya gitu, ongkos produksinya sehingga harga fotografi juga semakin anjlok ya. Bahkan di luar negeri tuh fotografer sport ilustrasi sempat mem-PHK fotografernya gitu ya. Di cut banyak orang, di cut banyak sekali fotografernya. Jadi karena apa tuh Bang? Karena apa regenerasi kan? Karena apa ya? Semakin mudah gambar dibuat gitu. Jadi nggak perlu fotografer sebanyak, apalagi sekarang teknologi baru ya. Kalau kita ngeliat kemarin Nikon ngeluncurin sistem ya. Jadi cukup satu fotografer dia naruh kamera di mana-mana sekali jepret semua angle dapat gitu. Jadi kita nggak perlu. Jadi sistem sekarang tuh memproduksi visual tuh lebih mudah dibandingin dulu sehingga
ya itu artinya persaingannya semakin keras gitu. Iya. Berarti kalau persaingan keras untuk menghadapi tantangan bisnis fotografi gimana? Nah ini ini triknya. Pertama ya, jam terbang tuh nggak bisa bohong lah. Ya, pendekatan dan jam terbang tuh dari jam terbang itu kita tahulah tips-tips dan trik-triknya ketika menghadapi masalah di lapangan. Kedua apa? Berjejaring ya. Berjejaring. Jaringan itu penting untuk kita bersaing, networking. Kemudian ini yang harus dipelajari ya, komunikasi dengan klien dengan baik. Itu yang orang soft skill yang nggak didapat di pelajaran fotografi, tapi kita dapat dari kehidupan sehari-hari. Betul. Dengan proses komunikasi itu bisa membangun relation bisnis jadi. Iya. Seperti itu ya. Karena gini loh, sekarang foto itu dengan kamera handphone model sekarang yang terbaru, kualitas fotonya tuh udah bagus banget. Dan sekarang kan kita bisa, karena zaman digital, kita bisa mengeksplor gambar sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan biaya. Waktu zaman film kan irit-irit banget ya. 36 lagi. Ya, itu jadi kemudian ketika dia semakin banyak mengeksplor, mereka menemukan estetika dalam setiap angle-nya. Jadi estetika foto tuh sekarang orang-orang motret yang bukan fotografer pun dia menghasilkan estetika yang bisa diterima banyak orang gitu loh. Dan itu persaingannya semakin keras gitu loh. Betul. Nah itu. Nah kira-kira sekarang nih anak-anak milenial nih semuanya jago motret ya, kalau kita lihat ya di sosial media. Nah itu berpengaruh nggak sih sama seorang profesi fotografer? Saya nggak khawatir karena yang dipentingkan, yang diperlukan adalah konsistensi ya. Semua orang bisa motret tapi konsisten gak dia? Betul. Jadi di situ kita profesionalisme kita dilihat dari situ konsistensinya. Jadi kalau dia bisa menghasilkan foto, ya sekali dua bagus, tapi selanjutnya gimana ke depan, bertahun-tahun ke depan gimana? Itu yang kita, saya yakin. Semakin kita jam terbangnya semakin tinggi, banyak selangkah dua langkah di depan para kompetitor gitu. Benar. Berarti sebenarnya kita butuh juga nggak menentukan style fotografer lah kalau kita bilang gitu ya. Oh style si ini begini, makanya kita cari gitu. Iya, setiap diri ya mungkin ya. Setiap fotografer tuh punya DNA masing-masing ya, dan DNA itu terbentuk dari jam terbang dia. Bener nggak? Benar. Awalnya mungkin niru-niru, tapi lama-kelamaan kita punya pilihan gaya yang membuat kita efektif bergerak, efektif menghasilkan estetika gitu. Jadi DNA-nya terbentuk sendiri dari jam terbang itu gitu. Baik. Berarti sebenarnya bagi teman-teman nih semuanya yang pengen belajar, semua genre fotografi juga sebenarnya harus dipahami terlebih dahulu. Oh, teknis itu wajib itu. Wajib ya. Wajib. Memang teknologi zaman sekarang membuat masalah teknis diambil alih sama teknologi. Dulu motret slow speed tuh susah banget, motret malam susah. Sekarang mah handphone apa yang nggak bisa motret malam gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi masalah teknis diambil alih sama teknologi. Tapi kalau kita mengetahui masalah teknis dasarnya, itu akan menyelesaikan masalah tanpa dengan bantuan teknologi sekalipun. Sebenarnya basic fotografi, kembali lagi ke basic fotografi itu penting banget. Penting. Nah, untuk belajar itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan buat yang baru ingin terjun di dunia fotografi? Yang pasti sih ya banyak lihat deh, banyak mencoba, banyak membandingkan dengan hasil orang lain, banyak jangan berhenti dengan puas dengan hasil yang kita dapat gitu. Kemarin saya komentar ada di lembaga foto bilang punya foto nggak yang abadi di kepala, di benak kalian yang menginspirasi. Bagi saya nggak ada. Kenapa? Karena saya selalu terinspirasi membuat gambar-gambar baru ke depan. Nah, sebenarnya genre fotografi yang sekarang diminati anak-anak muda ini ke arah mana? Lifestyle. Iya, kalau kita lihat lifestyle semua itu. Ya, jadi semuanya berkenaan dengan lifestyle mereka. Jadi nggak dalam gitu loh. Kalau Anda belajar jurnalistik, Anda akan dalam menggali masalah gitu kan. Berhari-hari di lapangan menggali. Sekarang kan ngelihatnya bagus. Upload. Jadi ajar aja. Syukur viral kemudian jadi perhatian orang gitu. Dan memang
salah satu keunggulan era teknologi gitu, membuat segala sesuatu cepat viral ya, dan bisa diterima masyarakat dan cepat viral seperti itu. Dan banyak juga membantu memecahkan masalah sosial gitu ya. Jadi kedalaman itu jadi nggak penting lagi gitu. Jadi yang penting beritanya terangkat dan viral gitu. Iya. Terkini lah. Iya terkini ya, teraktual lah gitu. Teraktual ya. Nah kira-kira nih Bang Berry, kira-kira ini teman-teman yang baru mau mulai di dunia fotografi, kira-kira minimal berapa tahun sih untuk mempersiapkan dirinya untuk melangkah lebih ke depannya lagi? Ini pengalaman saya sendiri ya, itu mulai establish 2-3 tahun ya. Jadi 1 tahun pertama itu jatuh bangun itu. Pasti jatuh bangun. 1 tahun kedua, begitu ke tahun kedua ketiga mulai agak napas lega tuh. Tahun sekarang saya bisa ngerekrut anak buah gitu. Jadi lebih awal-awal ngebangunnya itu yang bener-bener jatuh bangun gitu ya. 2 tahun lah, 2-3 tahun lah. Dan menurut saya bukan hanya fotografi, bisnis apapun kayaknya 2-3 tahun deh. Saya tanya teman-teman saya juga gitu. Iya kayak 2-3 tahun baru stabil deh. Tuh tanya tuh Berto. Benar, kopi mulai stabil berapa tahun? Setahun ya, makanan ya. Butuh penjajakan lah. Perlu penjajakan lah. Kita harus tahu selahnya, tahu memotong yang nggak efisien yang mana sehingga kita tahu gitu survive. Nah supaya orang bisa tahu kita tuh bahwa kita as a photographer atau videographer itu bagaimana? Nah ini salah satu kiat yang paling susah. Ini saya mau cerita ya. Tahun berapa? Sebelum pandemi lah saya ke Aceh. Jadi ini masalahnya kompleks nih. Jadi waktu saya ke Aceh itu saya ketemu sama fotografer wedding. Dia umur 50-an gitu ya. Dan saya lihat kameranya, ya maksudnya kameranya udah nggak ngikutin update sekarang lah gitu. Saya tanya, Bang, abang gimana sekarang klien? Wah dulu katanya seminggu itu bisa setiap hari kita motret gitu. Era jayanya. Sampai kita keluar kota gitu. Sekarang gimana ya, sebulan 2-3 kali syukurlah gitu ya. Terus kalau bersaing dengan apa? Ya pertama kita alat ini. Terus kedua apa? Ya, anak-anak sekarang itu kalau ada wedding tidak dikerjain sendiri. Mereka rame-rame 2-3-4 fotografer. Dan mereka sudah pakai mirrorless sehingga bisa upload langsung di sosial media. Keroyokan. Jadi dan kebetulan katanya di Aceh itu kalau nikah yang motret banyak orang itu yang tuan rumah bangga gitu. Pride-nya beda. Ya pride. Fotografernya banyak walaupun honornya sama aja. Tapi ketika mereka berjejaring sehingga mereka menguasai pasar gitu. Sementara dia kan kerja sendiri, saya bilang. Gitu. Pertama saya lihat dari teknologi ya. Teknologi dia ketinggalan zaman. Dia nggak bisa upload foto langsung dari kamera dia ke sosial media. Kamera-kamera sekarang kita motret langsung kirim ke handphone, connect ke handphone kita dan kirim. Jadi bisa update. Klien pun puas kan ngelihat wah foto kita diupload sama klien gitu ya, sama fotografernya. Kedua apa? Berjejaring. Jadi teknologi dan berjejaring dan saya bilang ngikutin tren yang ada ya. Itu yang susah dikejar sama fotografer seusia saya gitu loh. Saya ingat banget ketika saya pertama kali beli drone tuh masih P2 ya. Orang masih nanya untuk apa drone? Tapi sekarang fotografer mana yang nggak pakai drone sekarang? Betul. Gitu. Jadi ketika kita coba selalu mengupgrade diri gitu. Ketika saya mulai bikin video, kenapa bikin video gitu fotografer? Ternyata sekarang kebutuhannya itu gitu, bukan sekedar foto, tapi orang bikin video juga. Jadi paket ya, foto dan video. Video tuh jadi paket sekarang deh. Jadi jarang ya, ada tapi biasanya klien selalu minta foto dan video gitu. Kecuali memang ada hal khusus yang memang mengharuskan hanya foto aja gitu. Nah, untuk mengantisipasi era-era sekarang ini, berarti kita juga dituntut juga harus belajar ekstra juga. Mau nggak mau. Dan kiat saya berkolaborasi dengan yang muda-muda yang dia tahu tren apa yang terjadi. Begitu saya ngasih bahan material video, mereka ngedit sesuai dengan tren sekarang gitu. Kalau saya ngedit mungkin gaya-gaya zaman dulu, tapi dengan gaya anak sekarang ketika ngedit, saya pernah dapat klien di Bali ya. Dan itu tentang kehidupan maksudnya kehidupan keseharian. Dugem ya. Dan nightlife ya.
Dan anak-anak Bali itu bikinnya bagus banget gitu loh. Karena apa? Mereka terbiasa dengan hal itu. Jadi begitu bikin, waduh kameranya dinamis, musiknya asik itu. Jadi begitu orang kayak masuk ke dalam dunia dugem gitu. Jadi asik banget gitu. Kalau saya ngedit, jadinya kayak esai nanti. Jadi hal-hal kayak gitu yang kolaborasi dengan anak muda dan ngikutin tren. Seperti itu loh. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu. Berarti eranya sekarang memang era milenial ini. Iya. Dan kita juga nggak boleh menutup mata, kita bisa belajar juga dari mereka. Berarti. Oh, malah belajar tuh malah saya bilang kita tuh harus belajar kekinian dari mereka. Kalau enggak kita ketinggalan. Karena kalau dulu kan kalau saya dulu waktu belajar kita belajar sama yang lebih senior. Iya. Kalau sekarang eranya mungkin berubah ya. Untuk tren lah maksudnya, segi tren. Kalau saya sih ngelihatnya dari dulu mah kita bisa belajar dengan siapa aja ya, dari senior dari muda. Jadi malah waktu dulu kan era saya tuh ketika saya lagi hot-hotnya motret tuh kan fotografer.net ya, itu jadi acuan belajar ya. Dan terima kasih ya almarhum Christopher sama Valen Sriadi. Kalian berdua itu memicu dunia kreatif ya, memicu dunia kreatif fotografi itu. Nilai ekonominya gede banget. Amal yang nggak putus-putus tuh. Jadi luar biasa. Dan saya yakin bukan saya aja yang tergerak menjadi fotografer profesional ketika gara-gara fotografer.net. Banyak fotografer lain gitu. Benar. Lu juga kan? Mau ngomong? Iya. Kita memang di FN semua. Iya, di FN. Kayak ini jaringan FN semua nih. Dan ketika FN hilang, mulai masing-masing gitu. Nah, kira-kira nih Bang, kalau kita sebagai pemula, terus kita pengen establish atau berusaha di dunia fotografi, gimana sih caranya sebenarnya nentuin harganya tuh? Jadi gini ya, pasar tuh banyak banget ya. Lu mau pasar mana? Mau pasar komersial ya? Mau pasar sosial, mau pasar jurnalisme. Jadi saya tuh kebetulan terjunnya masuk pertama di dunia jurnalisme. Terus masuk ke dunia sosial lewat NGO. Kemudian mulai masuk ke perusahaan. Kemudian sekarang saya bebas genrenya apa aja. Karena ketika lu udah nguasai ilmu dasarnya bisa megang apa aja deh gitu loh. Asal lu punya klien yang bagus, bisa bisa ngikutin selera lu gitu, pasti jalan gitu. Yang penting adalah menurut saya ini nih penting nih ya. Untuk anak-anak muda yang belajar, lu belajar nyantrik aja dulu. Nyantrik itu apa ya? Lu nempel dulu sama seseorang yang udah punya nama, lu belajar dari dia gitu kan. Gak usah ngomongin nilai segini dulu, belajar ilmunya. Lu gunakan jejaring dia untuk mengenalkan diri lu gitu. Dan jangan hanya satu cantrik gitu loh. Dulu saya belajar dari siapa-siapa gitu loh. Dari Poriaman Sitanggang gitu ya. Ketemu Oscar, ketemu ini, kita belajar sama Mas Yudi Sudiatmojo gitu ya. Jadi kita nyantrik, mereka punya jaringan sendiri, kita masuk ke jaringan mereka gitu. Jadi belajar nyantrik sama fotografer yang udah established. Ya, minimal lu dapat ilmu dari dia gitu. Jadi kita jangan pernah ngerasa hebat gitu ya. Ya kita belajar aja gitu kan. Kita belajar sampai ngerasa diri kita sudah siap establish gitu. Betul. Gitu ya. Jadi uang akan datang sendiri tuh ya. Betul. Jadi dan ngebangun sepak terjang itu kan nggak semalam juga ya. Jadi pelan-pelan. Yang penting nah sekarang gini deh, lu mau kecenderungan mau ke daerah mana nih? Mau jurnalistik, mau ke portfolionya mau kemana nih portofolionya gitu ya. Ya kebetulan saya ngebangunnya dari jurnalistik ya. Jadi saya belajar sekarang saya senang kehidupan sosial, budaya dan lingkungan tentang manusia. Jadi foto-foto saya tuh banyak berkisah tentang manusia gitu. Jadi itu yang membuat jejaring saya luas di dunia jurnalistik, terus di dunia sosial, NGO juga, sama kemudian di dunia saya banyak mengerjakan foto-foto CSR gitu loh. Karena basic saya fotografer jurnalis, jadi kalau ngerjain CSR tuh ceritanya dapat. Ya, jadi bukan salon foto dia, jadi lebih bener-bener menganggap real kehidupan orang gitu. Jadi banyak foto-foto CSR yang saya buat gitu. Jadi karena pendekatannya jurnalistik. Bahkan video pun saya bikin untuk suatu perusahaan terkenal dunia ya. Video itu juga pendekatannya CSR gitu. Jadi video-video CSR yang saya buat seperti itu.
Nah, begitu peralihan dari video ke dari fotografi ke video, ada kesulitan? Ada, pasti ada. Karena kita biasa still foto ya, satu frame kita bicara banyak, dan kalau ini harus bagaimana menyusun rangkaian. Jadi lebih banyak angle, lebih banyak dan main tempo juga di situ kan. Karena video tuh bisa dilambatin, temponya bisa dicepetin. Kalau foto kan ya begitu aja gitu. Kedua, tapi ada keunggulan menurut saya dari fotografer masuk ke dunia fotografi. Frame kita bagus-bagus. Ya, begitu kita ngambil frame, ketika kita nentuin frame kita udah kayak foto gitu loh. Jadi orang begitu ngelihat bisa menikmati. Jadi nongkrongin video kita lama karena gambarnya bagus gitu. Nah, ini sering dengar dulu ada yang pernah bilang kalau kita main ke videografi itu strata fotografi itu paling tinggi katanya begitu ya. Ini kalau masuk videografi ini turun strata. Ini benar gak sih? Enggak lah, sama aja. Kesulitannya beda-beda. Tingkat kesulitannya malah secara teknis tuh lebih kompleks video. Kalau foto kan tinggal satu tekan cepret udah selesai, berhenti, dibekukan. Kalau video tergantung adegannya, lu nggak boleh goyang, nggak boleh geter, lu harus moving gitu kan. Perlu kamera-kamera alat yang mendukung untuk gerakan moving gitu loh. Kalau foto kan mau segerak apapun, ketika tombol dipencet nyalain lampu beku semua gitu. Selesai. Kalau foto tuh, kalau video beda lagi. Kalau foto satu frame selesai, tapi kalau video nuansa apa yang lu mau dapat gitu loh. Jadi itu beda pendekatannya. Misalnya ngikutin orang bergerak atau lu ngambil detail-detail kan itu kalau perlu alat-alat khusus yang hanya ada di dunia videografi, di fotografi tuh nggak ada gitu. Jadi sebenarnya strata itu tuh nggak pernah ada sebenarnya. Itu diciptakan untuk membuat perbedaan aja sebenarnya. Sama aja lah semua. Iya. Nah, dulu kan Bang Ferry di media. Nih kalau kita lihat di National Geographic. Ini Bang Ferry ngapain ini? Maksudnya ini ini buku Bengawan Solo nih yang bikin 4 fotografer ya. Tantio Bangun, pemret saya dulu. Kemudian Edi Purnomo. Tentang Bangun Dwi Oblo. Sama satu lagi. 4 ya. Saya, Tantio, Dwi Oblo sama Edi Purnomo. Jadi kita dibagi 4. Satu bagian hulu Bengawan Solo. Itu ini ada sponsornya buku ini. Jadi di bagian hulu Bengawan Solo, Oblo, karena dia orang Wonogiri kan. Hulunya tuh Wonogiri. Dari Wonogiri sampai masuk kota. Nah, di perbatasan kota dari Sukoharjo sampai ke perbatasan Ngawi. Perbatasan Ngawi sebelum Ngawi. Itu saya yang ngerjain dari kota sampai dari Jawa Timur sampai Tuban tuh, sampai Muara Bengawan Solo yang ngerjain Edi Purnomo. Jadi dibagi-bagi dan kebetulan saya dapat di tengah kota kan. Jadi gambarnya ya tentang Bengawan Solo yang dimanfaatkan secara ekonomi, dan ini jadiin cover bukunya. Ini ketika orang ngambil pasir terus ada yang nyelam ngambil pasir tuh. Jadi foto ini yang dijadiin covernya. Buku ini untuk siapa? Jadi gini, kalau nggak salah ya, dulu kan Kompas ya, maaf ya teman-teman Kompas, dulu Kompas pernah bikin ekspedisi Bengawan Solo, inget gak? Halaman 1 ya, di halaman 1 berapa hari. Tapi kemudian ini kalau nggak salah dengar ya, JO nggak puas. JO itu Jakob Utama dengan foto-fotonya, karena mereka motret itu dari atas perahu, jadi gambarnya terbatas. Akhirnya National Geographic, karena National Geographic dibawa Kompas, diminta JO, nanti dipanggil bikin buku yang lebih bagus fotonya gitu. Jadi foto karena kita motretnya tidak di atas sungai, kita nyisirin dari jalan darat dan kehidupan sekitar sungai, karena kehidupan orang kan zaman sekarang nggak di sungai lagi. Mungkin zaman dulu di tengah. Kemudian ketika ada jalan darat kan orientasi berubah. Dulu mungkin Bengawan Solo tuh urat ekonomi ya. Sekarang urat ekonomi itu jalan darat. Jadi kehidupan tuh malah ada di pinggir-pinggiran Bengawan Solo, bukan di Bengawan Solonya. Di pinggiran dan fotonya tuh jadi lebih banyak, lebih beragam gitu. Dan ini yang kemudian buku ini dipublish ya untuk National Geographic kayaknya. Ini yang dipublish National Geographic. Udah berapa buku Bang bikin? Saya banyak ya buku banyak lah. Tapi belum ada buku yang pribadi saya buat ya. Banyak banget, ada belasan buku saya buat ya, dan itu rata-rata klien semua gitu, dikirim 2 minggu, sebulan gitu, dan jadi buku banyak, tapi belum ada yang buku-buku personal. Ini semua buku permintaan klien. Jadi
pesan-pesannya pun sesuai dengan apa yang diinginkan sampaikan klien. Termasuk narasinya juga. Narasinya juga. Jadi nggak ada yang buku yang personal banget gitu, nggak ada. Jadi ada rencana bikin buku. Ada, saya lagi yang bikin, judulnya sampai sekarang belum jadi, namanya DNA Journey. Jadi saya sebagai orang Indonesia ya, nih orang Indonesia nih kaya nih. Darah saya ini banyak. Jadi saya mau bikin cerita-cerita dari wilayah, dari orang-orang tua saya di mana, dari asal mana, saya mau bikin foto-foto dari daerah. Jadi DNA Journey saya gitu. Itu udah banyak, saya mulai tuh dari 2010 loh. Jadi fotonya udah banyak banget. Luar biasa ya Bang. Jadi buku banyak, tinggal bikin buku pribadinya. Yang belum ya. Jadi kalau kayak begini, kalau ada yang mau beli, cari di mana? Di Gramedia ada? Gak tahu ya, saya juga gak tahu. Ini buku saya sendiri pun dipinjam orang gak dibalikin. Saya gak tahu, tapi yang pasti yang penerbitnya tuh National Geographic, cetakannya sama Gramedia kalau gak salah ya. Oh, seharusnya ada di Gramedia juga ya. Dan sponsornya swasta kalau gak salah, yang ngebiayain ini swasta gitu. Perusahaan apa gitu. Ya, jadi balik lagi ke tema kita nih Bang, berarti bahwa fotografi itu sebenarnya bisa dijadikan mata pencaharian. Bisa banget. Bisa gitu. banget ya. Bisa banget. Berarti tergantung kitanya. Iya. Cuman sekarang lebih spesifik aja, semakin spesifik jadi semakin menghasilkan uang gitu loh. Ya, spesialis berarti. Iya, semuanya spesialis. Misalnya mau main di food ya main aja di food aja gitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau misalnya pemirsa mau nanya ya bisa langsung ke Bang Ferry ya. Iya, atau lewat Facebook, Instagram, nanti kita Twitter, tampilin. Atau di YouTube. Saya juga mulai bikin YouTube sekarang jadi sekarang gini loh, saya suka keluar kota, itu saya sangat sesalkan banget gitu ya. Saya nggak banyak bikin footage, dan kemarin saya kumpulin footage saya mulai banyak, nanti saya akan bikin berseri, dan mulai sekarang udah berapa kali saya tayangin. Nanti saya akan lebih banyak lagi dari perjalanan-perjalanan saya seperti ini. Dulu nggak musim video tuh, nggak musim. Iya. Jadi saya bikin footage ini, tapi kan dari footage itu kita bisa bercerita tentang ini. Iya, karena sifatnya bergerak. Ya. Nah, untuk generasi muda nih, Bang Ferry punya pesan-pesan apa? Ya, terus coba aja deh. Pokoknya kalau gagal sekali, ya cuek, jangan bangun lagi. Menyerah, gitu ya. Bangun, usaha lagi, gagal lagi terus aja. Itu hidup tuh ya karena gagal itu. Kalau gagal berhenti ya nggak hidup, lu mati gitu. Jadi kita usaha tiba-tiba belum berhasil terus aja. Terus lagi. Iya, cepet atau lambat pasti ada yang nyangkut lah, santai aja gitu. Luar biasa. Oke, Bang Ferry terima kasih banget sudah datang ke sini, sudah menyediakan waktunya. Sukses terus buat buku-bukunya. Ditunggu buku pribadinya. Iya itu tuh. Aduh itu susah banget kayaknya. Nanti channel YouTube-nya juga nanti kita tampilin ya di deskripsi kita. Sukses selalu, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya.